Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendanaan pendidikan pada tingkat dasar dan menengah. Dan video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah manajemen dasar dan menengah. Langsung saja, pembahasan yang ada di video kali ini yaitu tentang pengertian manajemen pendanaan dan pendidikan. Dan yang kedua yaitu membahas tentang aturan yang ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009. Dan yang terakhir yaitu membahas tentang implementasi manajemen pendanaan pendidikan pada tingkat dasar dan menengah. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian manajemen pendanaan pendidikan pada tingkat dasar dan menengah. Menurut Ketentuan Umum dan Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan dijelaskan bahwa dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Sedangkan pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Dana pendidikan yang dimiliki lembaga pendidikan haruslah dapat dikelola sesuai dengan kebutuhannya. Seringkali dana yang dimiliki lembaga pendidikan terbatas atau kurang, sehingga lembaga pendidikan harus membuat daftar anggaran pengeluaran sesuai dengan prioritas kebutuhan lembaga pendidikan. Memasuki pembahasan yang kedua yaitu tentang aturan yang ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 46 dan Pasal 47. Pasal 6 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya, pada Pasal 47 dinyatakan bahwa sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan. Maksud prinsip keadilan di sini adalah sumber pendanaan ditentukan berdasarkan kemampuan masyarakat daerah yang bersangkutan, pemerintah daerah, pemerintah, dan sumber lain biaya penyelenggara pendidikan. Begitu juga prinsip kecukupan adalah bahwa dana penyelenggara pendidikan mencukupi untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang bermutu sebagaimana ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Sedangkan prinsip keberlanjutan di sini adalah bahwa dana pendidikan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada sektor pendidikan. Juga mewajibkan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota juga menganggarkan dana pendidikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan. Salah satu mengatur tentang standar pembiayaan pendidikan, di mana jenis pembiayaan pendidikan yang dikemukakan dalam standar tersebut meliputi 1. Biaya investasi, dipergunakan untuk pengadaan sarana prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap. 2. Biaya operasional yang dipergunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan, serta tunjangan yang melekat, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tak langsung. Dan 3 yaitu biaya personal, meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu pembahasan tentang implementasi manajemen pendanaan pendidikan pada tingkat dasar dan menengah. Ini terdiri dari 2 aspek, yaitu aspek penerimaan atau sumber dana, dan kedua yaitu aspek pengeluaran atau alokasi dana. Pertama, aspek penerimaan atau sumber dana antara lain bersumber dari penerimaan umum pemerintah, penerimaan khusus pemerintah yang diperuntukkan bagi pendidikan, iuran sekolah, dan sumbangan-sumbangan masyarakat. Sedangkan aspek pengeluaran atau alokasi dana mencakup pengeluaran modal atau anggaran pembangunan, atau biasanya disebut dengan capital outlay atau expenditure. Sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.